Selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada Minggu tanggal 17 Maret 2024, tidak terasa waktu terus berlalu dan kita terus menghayati perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan sesaat lagi tentunya kita akan kembali menghayati dan mendalami besar pengorbanan Yesus bagi kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Kita lebih akan diajak masuk untuk memahami cara-cara Tuhan, bagaimana Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Karya Allah tidak pernah putus dari awal hingga saat ini. Di Alkitab menjelaskan dan mencatat semuanya itu. Dan Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, tema kita yang akan kita renungkan pada Minggu Prapaskah yang kelima ini, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Akulah umpalani baktengna tu sukaran alukku. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih untuk melihat tema ini secara jelas. Karena kalau tema diangkat sepotong-sepotong, biasa kurang dipahami, kurang dimengerti. Dan ternyata tema ini diambil dari bahan utama sendiri di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-33. Saya mohon ditampilkan di slide bagian yang utuh dari tema ini. Ya, ini bagian yang utuh dari tema ini. Setelah kita akan melihat di ayat yang ke-33 ya. Yeremia 31 ayat yang ke-33. Kita lihat di Alkitab saja. Di sana dikatakan, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan tidak putus, menuliskannya dalam hati mereka. Penjelasan selanjutnya itu tanda koma adalah nantinya terjadi sebab akibat di situ. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, kita bersama-sama melihat ya bagaimana Tuhan terus mengingatkan manusia lewat perkataan-perkataannya, lewat setiap hal-hal yang dijanjikan kepada umatnya. Saya akan memperlihatkan satu gambar setelah ini. Ya, kita tentu mengingat cerita sekolah minggu kalau melihat gambar ini. Itu Musa dengan tongkatnya. Yang ada di tangan sebelah kanannya itu adalah gambar dua loh batu. Disitulah dituliskan hal-hal, peraturan-peraturan dan segala sesuatu di mana janji Allah juga ditulis pada dua loh batu yang kemudian akhirnya dikembangkan lagi menjadi hukum tertulis, yaitu yang kita kenal dengan Taurat. Melalui dua loh batu ini ditulis di situ, diukir di situ. Kenapa Allah menuliskan itu di masa orang-orang Israel setelah mereka dilepaskan dari perbudakan dari tanah Mesir? Hal itu dituliskan Allah sebagai janjinya ketika engkau taati peraturan-peraturan dan setiap hal yang diperintahkan Tuhan
melalui ukiran-ukiran yang akhirnya kita kenal dengan Taurat itu, engkau akan menerima janji Allah. Ketika engkau melakukan semuanya itu, engkau akan tetap menjadi umatku, dan aku ini akan tetap menjadi Allahmu. Dengan melihat dua loh batu ini, engkau langsung akan mengingat bahwa itu adalah perjanjian Allah yang akan digenapi, terus digenapi ketika umat taat kepada Tauratnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, tapi seperti yang kita tahu bersama bahwa yang terjadi kemudian itu adalah umat Israel, ya, dalam hal ini nenek moyang bangsa Israel mengingkari perjanjian itu. Dengan cara apa? Mereka tidak taat. Mereka terus melakukan sesuatu hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Mereka terus melakukan pemberontakan dengan memperlihatkan tingkah laku mereka yang jahat yang semakin menjadi-jadi. Mereka mengingkari semuanya itu, tidak menunjukkan respon yang baik terhadap perjanjian yang Tuhan mau dan telah diadakan untuk mereka. Dan di sini kita akan melihat Bapak Ibu yang kekasih, menyimak di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita telah membuat perjanjian dengan seseorang, kontrakkah atau apakah, ya, tetapi kita dihianati, Bapak Ibu dihianati dengan perjanjian yang sudah sama-sama dilakukan. Nah, tentu respon kita sebagai orang yang telah membuka jalan terhadap sesama kita di dalam melakukan kerjasama atau perjanjian itu, ketika hal itu diingkari, dihianati atau dibatalkan, ada kekecewaan, pasti, ya. Bahkan kita akan memberi label kepada orang itu, PHP, pemberi harapan palsu. Oh, dicap taruh maka melekatlah itu. Oh, jangan kami kerjasama dengan dia. Buntut-buntutnya nanti itu, ya, pasti begitu. Dan orang tidak akan lagi memberikan kepercayaan itu kepada kita. Kenapa saya bawa pemahaman seperti ini kepada kita semua Bapak Ibu yang kekasih? Untuk mau menyatakan bahwa untung Allah tidak demikian. Untung Allah tidak seperti kita. Ketika kita menerima pengkhianatan, ketika ada sebuah perjanjian yang diingkari, yang telah kita buat bersama, ada dendam yang muncul. Tunggu kamu lihat, lamitiro dau, tampai, langsung muncul seperti itu. Yuk, di sini, walaupun umat melakukan pelanggaran dengan pemberontakan yang dilakukan, Allah tidak pernah membatalkan perjanjian itu. Memang ini sebuah tindakan atau respon Allah yang saya mau katakan di luar dugaan sekali. Ya, padahal Allah bisa melakukan apa saja kepada orang-orang yang jahat. Kita juga senang dan bertepuk tangan ketika Allah kita lihat adil dengan cara seperti itu, dengan cara berpikir kita. Memang Allah adil, cocok dia dihukum. Siapa suruh kita akan bersorak-sorak, kita akan bertepuk tangan dengan cara Allah seperti itu, ya. Tetapi Allah tidak melakukan hal itu, Bapak Ibu yang kekasih, ya. Tidak membatalkan perjanjiannya, tetapi di sini Allah justru melanjutkan kasih setianya kepada mereka. Itulah tadi saya katakan kalau bagian firman Tuhan ini dibaca hanya setengah-setengah, penjelasan untuk hal bahwa Allah tetap melanjutkan kasih setianya itu tetap di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga bagian B. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dilanjutkan. Ini tidak sampai di dalam cara berpikir kita. Apa maksud Allah seperti itu?
Ya. Ayat 31 pembacaan bahan utama kita. Ini yang Allah lakukan ya, ketika dia melanjutkan perjanjian itu kepada umatnya. 31 dan 32a. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Wah. Perjanjian lama umatku telah ingkari, tidak senang, memberontak. Tapi tidak mengapa. Hanya oleh karena kasih karunia. Tema minggu lalu. Allah membuat perjanjian yang baru. Dikatakan di sini bahwa aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Tidak lagi sama dengan perjanjian yang telah dibuat dengan nenek moyang bangsa Israel yang telah mendukakan hati Tuhan, telah menyakiti hati Tuhan. Tentu Bapak Ibu yang kekasih, yang menjadi sebuah pertanyaan untuk kita telusuri bersama-sama, dan telah terbukti bahwa kitab yang kita baca, percaya, amini ini terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, apa isi perjanjian lama itu? Itu pertanyaannya. Dan apa isi perjanjian baru itu? Itu kan menjadi pertanyaan untuk kita ketahui bersama. Ternyata isi perjanjian lama maupun isi perjanjian baru yang disampaikan Allah kepada umatnya, termasuk kita saat ini, itu sebenarnya tetap sama. Isi perjanjiannya tetap sama, yaitu Allah tetap menjadi Allah bagi mereka. Ya. Allah tetap mau menjadi Allah bagi umatnya. Dia tidak mau meninggalkan umatnya. Itu isi perjanjian lama. Pun dalam perjanjian baru, Allah akan tetap setia. Itu isi perjanjian lama maupun isi perjanjian baru. Allah akan tetap memelihara baik dulu sampai sekarang. Allah akan tetap menyertai umatnya di masa lampau sampai sekarang. Itu isinya sama. Perjanjiannya tetap sama. Kasih setia Allah tidak akan pernah berubah bagi umat yang dikasihinya. Jadi tentu kita di sini mengatakan, loh kok dibilang atau dikatakan ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, sebenarnya pembaruan, ya, pembaruan perjanjian yang dimaksud itu letaknya bukan pada isinya, ya, isinya tetap sama, tapi beda, bukan pada media yang sama lagi, bukan pada kemasan yang sama, dan bukan lagi bentuknya sama. Kalau tadi pada perjanjian lama, Taurat Allah itu ditaruh di loh batu, dituliskan di situ. Maka untuk perjanjian baru, peletakan Taurat itu ditulis bukan lagi pada benda mati seperti batu, ya. Tetapi Allah menuliskan yang langsung pada batin dan hati manusia, pada hati kita, pada batin kita. Penjelasan soal batin dan hati ini itu tidak bisa dijelaskan dengan bahasa kita untuk memahaminya, tetapi kita tahu batin itu letaknya sesuatu yang hanya dapat disentuh dan dirasakan oleh Allah sendiri dan kita. Ya. Disitulah diletakkannya Tuhan Allah menaruh dan menuliskan Tauratnya pada hati dan batin kita, diukirkan.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini saya renungkan tadi malam, kenapa Allah justru memilih untuk meletakkan atau menaruh Tauratnya itu, firmannya itu pada batin kita, pada hati kita. Kenapa bukan pada anggota tubuh lain? Di dahi kah? Sama seperti orang Yahudi sampai sekarang kan masih ada lambang-lambang itu, menaruh itu, dan di lengan mereka, ya, terafim, bahasanya terafim, untuk mengingatkan mereka. Tetapi Tuhan katakan tidak, itu sudah saya ukirkan, saya sudah tuliskan pada loh hatimu, ada di dalam batinmu. Pertanyaan saya dan yang saya renungkan semalam adalah kenapa Allah memilih hati dan batin. Nah, saya membuka kitab Amsal pasal 23. Dikatakan Amsal, mudah-mudahan ada ya. Nah, ya. Mengapa Allah memilih menaruh atau menuliskan Tauratnya pada batin dan hati manusia? Lanjut. Mengapa bukan pada tempat yang lain, pada diri manusia? Itu tadi yang saya renungkan untuk saya bagikan. Jawabannya, Amsal 4 ayat 23. Karena apa? Ada pesan di sini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Makanya Allah memilih tempat ini, batin, hati. Makanya Allah memilih karena disuruh jaga. Makanya firman Tuhan, Taurat Tuhan ditaruh di hati dan batin. Ya. Tentu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini berarti bahwa batin dan hati adalah tempat yang sangat rentan terhadap sesuatu hal. Sehingga Allah memilih. Ada bahaya di sana. Lebih dari pikiran, lebih dari telinga, lebih dari mata, tapi hati. Ada sesuatu yang bisa mengganggu dan sangat rentan terhadap sesuatu yang mungkin berbau kejahatan di sana. Di dalam Matius pasal 15 ayat 19. Ini yang menjadi alasan. Kenapa firman Tuhan harus ditaruh di dalam hati, di dalam batin? Karena apa? Di dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, niat untuk membunuh, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bayangkan di situ, karena dari hati timbul segala hal-hal yang jahat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini akhirnya tema, kalau dikatakan temanya seperti ini, bahwa aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya itu dalam hati mereka, ini yang Allah mau jaga. Supaya segala tindakan-tindakan yang jahat nantinya, yang bisa saja muncul dari manusia itu bisa terhandle oleh adanya firman Tuhan di dalam hati dan batin kita. Ya. Itu terus mengikuti langkah kehidupan kita. Itu cara inisiatif yang Allah lakukan, yang Allah pakai untuk melindungi kita, untuk menjaga kita, untuk memelihara kita dari segala tindakan-tindakan kejahatan. Jadi kalau kita bertanya apakah perjanjian lama, perjanjian Allah yang lama dan perjanjian Allah yang baru itu sudah digenapi, saya mau kasih jawabannya. Dua-duanya itu sudah digenapi. Jangan lagi tunggu kapan perjanjian Allah digenapi. Sudah tergenapi Bapak Ibu. Ya. Janji Allah sudah tergenapi. Allah saat ini sampai pada kedatangannya tinggal membutuhkan respon dari kita. Kapannya janji Allah digenapi? Sudah. Jangan tunggu lagi, yang Allah mau tinggal respon kita. Bagaimana kita meresponi itu? Setiap firman-Nya, perkataannya. Apakah kita taat? Atau kita menjadi sama dengan nenek moyang bangsa Israel yang tidak melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, malah memberontak? Itu pilihan. Karena Allah sendiri sudah menepati hal itu. Jadi perjanjian Allah yang baru juga sudah ditepati, ya. Perjanjian Allah yang lama sudah ditepati. Melalui apa? Bukankah janji Allah itu untuk menyelamatkan dunia ini?
Itu sudah tergenapi. Melalui kelahiran, melalui kematian, melalui kebangkitan, bahkan turunnya Roh Kudus untuk menolong kita. Tidak ada lagi yang kita akan minta-minta kepada Tuhan untuk menggenapi janjinya, karena sudah tiba, sudah selesai nakopong Yesus. Nang kamu respon yang Tuhan butuhkan dari kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saat ini di Minggu Prapaskah yang kelima, tentunya kita terus menghayati perjalanan kehidupan kita ya. Hidup tidak boleh dijalani asal hidup, tetapi hidup itu harus dijalani dengan penuh tanggung jawab, karena ada sesuatu hal yang menanti kita untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, sudahkah kita mengalami pembaruan di dalam kehidupan kita? Karena firman itu sudah ada di dalam hati kita, di dalam batin kita. Sudahkah kita hidup dalam perjanjian baru? Lanjut. Ya. Kenapa saya tanyakan bahwa sudahkah kita hidup dalam perjanjian baru? Menghidupi Yesus, menaati, meneladani. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita jalani dalam kehidupan ini sudah digerakkan karena firman Tuhan? Atau jangan sampai belum? Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu itu kembali kepada kita, respon kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Sebab kita dilarang untuk saling menghakimi. Mari kita koreksi, kakak-kakak kali. Apakah semua yang sudah saya kerjakan berjalan sesuai dengan firman Tuhan, atau justru bertabrakan, berseberangan? Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan tinggal menunggu respon kita, sebab Allah sudah mewujudkan semua janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Untuk itu bersama-sama kita mensyukuri bahwa masih ada kesempatan untuk merespon semua yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, dengan terus membaharui kehidupan kita dari hari ke hari. Sebab firman-Nya telah ada di dalam hati dan juga dalam batin kita. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saya rindu dalam saat teduh ini mengajak kita semua menyanyikan satu lagu, Selidiki Aku, Lihat Hatiku, sebagai perenungan merespon dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Walaupun tanpa musik, kita nyanyikan ini, Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan, terpujilah nama Kristus. Amin.